Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Teori psikoanalisis Sigmund Freud adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini beranggapan bahwa kepribadian berkembang saat terjadi masalah dari aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Pemahaman Freud tentang kepribadian manusia didasarkan pada pengalaman-pengalaman dengan kliennya, analisis tentang mimpinya, dan bacaannya yang luas tentang beragam literatur, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan. Meskipun teorinya ada kemajuan, Freud menegaskan bahwa psikoanalisis tidak boleh jatuh ke dalam eklektisisme, dan murid-muridnya yang menyimpang dari ide-ide dasar ini segera akan diremehkan secara pribadi dan profesional oleh Freud. Freud menganggap dirinya sebagai ilmuwan, namun definisinya tentang ilmu agak berbeda dari yang diyakini. Kebanyakan psikolog saat ini, Freud lebih mempercayakan penalaran deduktif daripada metode riset yang ketat, dan ia melakukan observasi secara subjektif dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Dia menggunakan pendekatan-pendekatan studi kasus hampir secara spesifik, pembuatan secara khas dengan dugaan-dugaan terhadap fakta-fakta kasus yang diketahuinya. Konsep utama psikoanalisis Sigmund Freud. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar atau conscious, prasadar atau preconscious, dan tak sadar atau unconscious. Topografi atau peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsi unsur cermati atau awareness dalam setiap event mental seperti berpikir dan berfantasi. Sampai dengan tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur kesadaran itu. Baru pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni id, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental terutama dalam fungsi atau tujuannya. Yang pertama, sadar atau conscious. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran atau consciousness. Isi daerah sadar itu merupakan hasil proses penyaringan yang diatur oleh stimulus atau cue eksternal. Isi-isi kesadaran itu hanya bertahan dalam waktu lain yang singkat di daerah conscious, dan segera tertekan ke daerah preconscious atau conscious. Begitu orang memindah perhatiannya ke cue yang lain. Yang kedua, prasadar atau preconscious. Disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jambatan antara sadar dan tak sadar. Isi preconscious berasal dari conscious dan dari unconscious. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian, semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Di sisi lain, isi materi daerah tak sadar dapat muncul ke daerah prasadar. Kalau sensor sadar menangkap bahaya yang bisa timbul akibat kemunculan materi tak sadar, materi itu akan ditekan kembali ke ketidaksadaran. Materi tak sadar yang sudah berada di daerah prasadar itu bisa muncul kesadaran dalam bentuk simbolik seperti mimpi, lamunan, salah ucap, dan mekanisme pertahanan diri. Yang ketiga, tak sadar atau unconscious adalah bagian yang paling dalam struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi atau hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik biasanya pada masa anak-anak, yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah tak sadar. Isi atau materi ketidaksadaran itu memiliki kecenderungan kuat untuk bertahan terus dalam ketidaksadaran. Pengaruhnya dalam mengatur tingkah laku sangat kuat, namun tetap tidak disadari. Yang keempat, ID. ID adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir, dan ID ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, ID berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives.
ID berada dan beroperasi dalam daerah unconscious, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Kenikmatan, berusaha mengurangi atau menghilangkan tegangan itu, mengembalikan diri ke tingkat energi yang rendah. Yang kelima, ego. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut ID dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dan kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Pertama, memilih stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Yang keenam, the superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan, ID, dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego, dan seperti ego, dia tidak mempunyai energi sendiri. Sama dengan ego, superego beroperasi di 3 daerah kesadaran. Namun berbeda dengan ego, dia tidak mempunyai kontak dengan dunia luar, sehingga kebutuhan kesempurnaan yang diperjuangkannya tidak realistik. Superego bersifat non-rasional dalam menuntut kesempurnaan, menghukum dengan keras kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun baru dalam pikiran. Superego juga seperti ego dalam hal mengontrol, ID, bukan hanya menunda pemuasan, tetapi merintangi pemenuhannya. Paling tidak ada 3 fungsi superego. Superego 1. Mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan-tujuan moralistik. 2. Merintangi impuls ID, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Dan ketiga, mengejar kesempurnaan.